Selamat datang di Malaka Podcast. Di sini sudah bersama dengan Kania Cita dan Ferry Irwandi yang host, dan kita kedatangan Pak Tom Lembong. Untuk kali kedua ya. Untuk kali kedua tepuk tangan. Terima kasih makannya Mas Ferry. Makasih Pak sudah memilih podcast ini untuk membicarakan isu sepenting ini gitu. Dengan senang hati. Pak Tom, there can be more pressing time untuk ngomongin geopolitik dan perdagangan global. Beberapa minggu setelah serangan Amerika ke Iran tanggal 28 Februari ya. Setelah itu udah ada berbagai macam milestone yang kemudian terjadi. Mungkin dari Pak Tom mau overview dulu Pak. How should we see kondisinya betul sekarang? Sekali ya. Kalau ada saatnya kita berbicara, ya saatnya adalah sekarang. Ya. Karena ini benar-benar peristiwa yang sangat memprihatinkan, yang terus terang mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, mungkin semakin dekat ke ambang krisis. Ya, krisis ekonomi dipicu oleh krisis energi, ya, akibat perang di Iran. Nah, sayangnya saya terpaksa menyampaikan bahwa dalam pengamatan saya, ya, kebijakan luar negeri kita mungkin paling berantakan mungkin sejak tahun 1965. Oh, dari 1965. Saya kira Bapak mau ngomong dari 2024 tadi. Enggak ya Pak? Enggak. Ya? Dari 65 gitu. Dari 65 katanya this is Oke. Gimana tuh Pak? the worst. Waktu krisis moneter 1998, ya, Presiden Soeharto mundur, digantikan oleh Wapres Habibie. Pak Habibie tetap menggunakan Pak Ali Alatas sebagai Menlu. Ya, jadi meskipun ekonomi dalam negeri berantakan, kebijakan luar negeri masih rapi, ya, masih profesional, masih sistematis, ya, logis. 2001, ya, waktu Presiden Wahid mengalami berbagai kesulitan dan berujung kepada beliau dimaksulkan oleh DPR, itu masih Menlunya Pak Alwi Shihab. Ya, kebijakan luar negeri kita masih stabil, masih rasional, masih logis. Ya. Nah, sayangnya beberapa minggu ini terutama, ya, berujung pada perjanjian perdagangan Amerika Indonesia sangat menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri kita sangat-sangat berantakan. Ya. Dan itu akhirnya menyebabkan kita dalam posisi yang sangat sulit, ya, menghadapi krisis energi yang dipicu oleh perang di Teluk di Timur Tengah. Pak Tom, boleh kasih gambaran untuk mungkin publik awam ya, kebijakan luar negeri yang tadi dikatakan misalnya sistematis, logis, itu koridornya seperti apa dan gejalanya ketika kita mau bilang sekarang tidak seperti itu lagi tuh apa yang bisa kita amati? Jadi kebijakan luar negeri yang logis, ya, yang rasional, yang sistematis, itu berbasis pada prinsip, ya, berbasis pada nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip yang jelas dan tegas. Ya. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, kita harus jelas, tegas. Norma-norma kita apa? Nilai kita apa? Ya kan? Misalnya sila kedua Pancasila mengatakan kemanusiaan, humanisme. Ya kan, kita humanis, sebuah bangsa yang humanis. Ya. Undang-undang dasar kita mengatakan penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Ya. Jadi kita harus berorientasi kepada prinsip dasar itu. Ya. Ini bukan mengenai manuver kiri, manuver kanan. Ini bukan mengenai baik-baikin negara tertentu atau blok tertentu. Ya. Itu tidak pernah akan berhasil. Ya. Saya perkirakan kalau kita tegas, jelas, dan disiplin, berpegang teguh, ya, kepada prinsip-prinsip dasar kita, mungkin kita akan sepakat dengan Amerika misalnya 70%. Kita akan tidak sepakat 30%. Ya. Demikian juga dengan Tiongkok misalnya. Ya, kita mungkin akan sepakat 70%, 30% kita akan tidak sepakat. Ya, tapi minimum negara-negara mitra, negara-negara sahabat akan tahu kenapa kita bilang tidak, kenapa kita tidak sepakat. Ya kan? Terlepas dari aliansi atau kedekatan negara tertentu misalnya,
Misalnya tentunya Rusia Ya. lebih dekat ke Tiongkok, ya kan? Tapi waktu Rusia menginvasi Ukraina, ya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima, ya. Itu melanggar prinsip-prinsip dasar kita, ya. Tidak bisa dibenarkan negara manapun menginvasi negara lain, ya. Nah, sekarang kita juga harus konsisten. Kalau kita mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, kita juga harus mengutuk, mengecam invasi Amerika dan Israel ke Iran. Ya. Ya. Terlepas apa penilaian terhadap rejim Iran, ya, rejim di Teheran. Nah, cuman yang kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir, ya, itu kebijakan luar negeri yang sifatnya lebih istilahnya transaksional. Ya. Kita dapat apa, mereka dapat apa, ya, atau takutnya kita akan tidak kebagian apa, ya, apa yang harus kita korbankan, ya, supaya kita tetap kebagian atau kita tidak akan kehilangan, ya kan, dan itu yang terjadi dengan perjanjian perdagangan dengan Amerika, ya. Kita dihajar dengan reciprocal trade agreement, kita dihajar dengan tarif impor atas produk kita setinggi 32%, ya kan? Itu awalnya 32. Betul. Terus kita mati-matian, ya, mencari jalan untuk bernegosiasi dengan Washington, berujung kepada sebuah perjanjian perdagangan yang sangat tidak imbang, ya, di mana kita serba mengalah, ya. Semua yang diminta Amerika itu diberikan, dan kita relatif tidak dapat banyak, kecuali penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Ya. Lucunya, baru 1 hari setelah perjanjian itu ditandatangani, ya kan, Mahkamah Agungnya Amerika sendiri, Supreme Court Amerika, membatalkan tarif-tarif tadi yang 32%. Indonesia. Karena katanya ya itu kan? nggak sesuai hukum di Itu sana kan? betul, Nggak batal nggak demi bisa. hukum karena melampaui wewenang presiden. Iya, kan itu harusnya parlemen. Betul, harus menyetujui, ya kan. Jadi, nah, 2 hari setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan tarif-tarif yang begitu kita takuti, ya kan, pemerintah Amerika memberlakukan tarif baru secara global 10%, ya kan. Tapi kita udah terlanjur menandatangani sebuah kesepakatan di mana kita setuju 19%, ya kan. Jadi kita tetap harus dikenakan 19%. Jadi malah negara-negara yang tidak panikan, ya, yang tidak FOMO, ya, tidak takut, tidak fear of missing out, sekarang menikmati tarif impor bagi produknya 10%. Kita yang berlomba-lomba untuk kita yang berusaha untuk keep sekali, it up, gitu, betul, malah kena di 19. kena 19%. Ya. Ini contoh di mana history, ya, sejarah selalu membuktikan kalau kita meninggalkan prinsip-prinsip dasar, norma-norma nilai-nilai kita, ya, demi meraih sesuatu jangka pendek, itu selalu tidak akan berujung kepada suatu hasil yang baik. Ya, nggak ada gunanya. Mesti ada prinsip yang dijaga secara konsisten gitu ya. Itu Persis, track recordnya seperti itu selama ini historically gitu ya Pak Tom. Dan terbukti negara-negara yang konsisten, ya, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar, misalnya Kanada, ya, Australia, ya, Eropa, itu lebih diuntungkan, ya, daripada negara-negara yang terlalu cepat kelabakan, ya, terlalu cepat mengalah, terlalu takut, terlalu tergesa-gesa, ya, dalam mencoba meraih sebuah perjanjian perdagangan dengan Washington dalam hal ini. Oke, itu tentang kebijakan luar negeri ya Pak ya. Berikutnya kita masuk ke overview tadi perdagangan global sekarang dengan terjadinya serangan tadi Amerika, Israel ke Iran. Dampak perang Israel, Iran, Amerika ini sampai ke domino efeknya itu sampai mana sih, dan seberbahaya apa sebenarnya sih Pak dari forecastnya dan ininya Pak Tom Lembong gitu. Terima kasih Mas Ferry. Jadi sebelum perang Iran saja saya sudah sangat khawatir, ya, terutama terkait tren fiskal, ya, beban hutang yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya ke pemerintah saat ini itu terlalu berat, terlalu besar. Dari segi pembiayaannya, sumbernya atau rasionya pada GDP atau APBN kita Pak? Jumlahnya, ya, kalau saya bilang jumlah utangnya terlalu besar, ya, bukan hanya utang pemerintah tapi juga utang BUMN. Ya total ya. Ya kan, totalnya. Terus
struktur daripada jatuh temponya juga cukup berbahaya. Ya, tahun ini banyak sekali obligasi masa lalu yang jatuh tempo. Oke. Ya kan, ditambah lagi dengan defisit yang harus dibiayai, ya kan. Tapi itu semua kekhawatiran saya sebelum pecahnya perang Iran. Jadi sebelum perang Iran pun Pak Tom udah khawatir soal defisit anggaran kita sebenarnya. Betul. Dan bisa jadi dengan tanpa perang pun itu bisa lewat dari 3,7% atau 3,5%. Sebenarnya Pak Tom sempat tadi sempat bilang cerita juga bahwa beliau udah kayak udah lumayan kayak waspada, cautious bahwa ini kira-kira 2000 setahun lagi lah mungkin ini pecah. Tapi kalau dengan adanya perang Iran Percepat kan. Mempercepat Apalagi jadinya. bencana sebelumnya. Oh Betul, iya. Dan faktor paling besarnya kalau kita bisa tahu apa Pak? Kenapa kekhawatiran itu muncul sebenarnya? Dari program apakah atau dari kebijakan apakah, dari policy apakah, fiskalkah, moneter kah? Orientasi kebijakan fiskal kita itu memindahkan anggaran dari sektor-sektor ya atau transfer ke daerah misalnya ya, yang istilahnya punya positif multiplier yang besar. Ya. Ya. Amanat UU pula ya. Misalnya transfer ke daerah. Iya. Itu membuat uang kita berputar. Jadi kita kirim uang APBN ke daerah, ya kan daerah membelanjakan uang tersebut. Banyak dari pembelanjaan itu juga kembali ke Jakarta, ya kan. Kemudian Jakarta kembali lagi kirim transfer ke daerah, jadi uang itu berputar. Ya. Sekarang uang itu dikurangi, ya, transfer ke daerah sebagai contoh saja, ya, dipindahkan ke program-program yang multipliernya kecil, ya, jadi tidak memicu perputaran uang secara nasional dengan laju yang baik, gitu ya. Contohnya? Ya, tentunya program-program populis, ya, yang lebih banyak menguntungkan pihak-pihak yang mendapat konsesi, ya, dan uang itu tidak akan direinvestasi, ya, uang itu tidak akan dijadikan pabrik baru atau dijadikan sektor produktif, investasi baru, ya, seperti itu baru gitu ya, seperti MBG. Ya, harusnya kan uang itu misalnya ya, kalau kita pakai untuk memperbaiki gedung sekolah, ya itu memicu lapangan kerja di daerah, ya, di lapangan konstruksi, sektor konstruksi, ya kan, pengadaan alat mulai dari lampu, kipas angin, atau bangku dan meja sekolah dan sebagainya ya, yang kemudian stimulatif kepada sektor manufaktur mebel, ya, dan sebagainya, itu kan positif multiplier ya. Sebenarnya dari Kementerian Pendidikan kan justru Dikdasmen itu lumayan memprioritaskan perbaikan sekolah, cuman anggarannya kan sekarang mengalami efisiensi untuk program yang lain. Program lain. Tapi kan sebenarnya, tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang government-nya sendiri pun, biasanya angka indikasi itu kan serapan tenaga kerja ya, serapan tenaga kerja untuk SPPG. Misalnya katakan ini kita bicara program MBG ya. Ini kan program baru, serapan tenaga kerja untuk pegawai SPPG. Terus dari pihak pemerintah juga bilang, oh ini bukan dari anggaran pendidikan tapi efisiensi yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan Pak Tom tadi sebenarnya kan kekhawatiran ini muncul dari mata-mata anggaran yang sebelumnya itu nggak pernah ada dan sumbernya itu diambil dari berbagai tempat gitu, yang pada angka dan datanya kalau kita lihat dari total anggarannya sampai multiplier efeknya tuh, ternyata nggak match nih gitu kan. Akhirnya itu yang nggak ngangkat, nggak nge-push gitu. Beda kalau kita bikin infrastruktur atau kita bikin pembiayaan pemodalan UMKM segala macam. Nah, dari Pak Tom Lembong sendiri setelah melihat ini merasa bahwa kekhawatiran itu muncul. Lalu setelah bencana atau perang Iran terjadi, berapa kali lipat Pak kekhawatiran itu meningkat gitu? Lebih ke mungkin 10 kali lipat. Terakselerasi 10 kali lipat. Nah ini sedikit kompleks ya Mas Ferry, makanya risiko krisis yang muncul dari perang Iran, perang di Teluk, itu terpisah dan sedikit berbeda dari risiko fiskal. Ya.
risiko yang muncul akibat perang di Iran itu lebih sederhana, lebih simple. Ya. Sesederhana stok BBM, ya, stok migas, termasuk misalnya LPG, ya, untuk dapur, ya, untuk masak, itu akan berkurang drastis. Kira-kira 1/5 dari total migas dunia itu lewat Selat Hormuz. Ya. Kira-kira 1/3 dari migasnya Asia lewat Selat Hormuz. Dan sejak serangan Amerika dan Israel kepada Iran, Selat Hormuz tutup, ya, tidak operasional. Tapi katanya Atau kan tidak bisa Indonesia lewat. bisa lewat tuh Pak. Setahu saya Pertamina atau pihak lain sudah memberikan klarifikasi bahwa itu hoax. Ya, jadi ternyata tidak benar bahwa Ada yang tanker berhasil Pertamina shipment yang lewat itu ya. diperbolehkan untuk lewat, itu tidak benar. Ya. Sekali lagi sepertiga dari migasnya Asia itu sekarang tertahan, ya, karena ya sebagai retaliasi, sebagai serangan balik, Iran menutup Selat Hormuz, ya. Dan sekarang pun berbagai negara di Asia Timur, ya, Asia Selatan, termasuk Jepang, Korea, Taiwan, China, India, rebutan pasokan migas yang masih ada, ya, atau pasokan migas misalnya dari sumber alternatif seperti Amerika. Karena mereka bukanlah negara-negara yang bisa menghasilkan gasnya sendiri kan sebenarnya. Iya. Ya, Amerika Jepang, memang maksudnya betul. si Asia Jepang, Timur dan Asia lain Timur, sebagainya. Betul, kan. mau Iya. Jepang, Korea, mereka sangat nggak tergantung. Mereka memang butuh impor. Betul. dan nggak ada sama sekali produksi gas, sama kayak Betul. Jerman itu rontok ketika pipeline-nya Rusia itu hancur kan, industri manufakturnya. Betul. Jadi pasokan gas yang masih ada, yang akan tersedia di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, itu akan direbut oleh negara-negara kaya, ya, Jepang, Korea, Taiwan, Ya, bahkan ini bidding China. ya. Bidding ini Ini lagi musim war takjil. Ya, ini sekarang lagi war, rebutan pasokan migas. Ya. Nah, saya sih mengapresiasi pemerintah cukup transparan, ya, kemarin mengakui bahwa stok migas nasional itu hanya ekuivalen dengan kira-kira 20 hari konsumsi. Ya. Nah Pak, bisa dielaborate nggak Pak Iya. untuk orang-orang paham itu Siap. artinya apa sih gitu? Ya. Maksimum 25 hari ya katanya. Kalau Jadi, setelah ya, lewat 25 hari, stok habis. Artinya nggak ada lagi bensin, untuk di seluruh Indonesia. gas. Kalau belum ada solusi Secara atas atas Selat Hormuz, ya. Dan itu soal migas, ya, minyak mentah yang tentunya akan diolah di kilang kita menjadi BBM. Kalau untuk yang LPG maupun berarti belum ada statement ya Pak dari sejauh yang government ya? saya bisa lihat belum ada pernyataan, belum ada kejelasan apa stok nasional Tapi Pak Tom LPG. punya estimasi Kalau bahwa ini akan run Ya. out juga ya. Kalau stok migas kita saja, ya, hanya 20 sampai 25 hari. Bayangan saya stok LPG pun bakal kira-kira serupa, Oke. ya. Atau bisa jadi lebih rendah ya Pak ya. Atau bisa lebih rendah, Ya. bisa juga lebih tinggi. Ya. Oke. Tapi biasanya akan mirip-mirip, ya. Karena kan pakai infrastruktur yang sama, ya, pakai tanker, kapal tanker. LPG itu juga cair, ya, liquid, sama seperti minyak mentah ataupun BBM, ya. Dan ya, kalau Selat Hormuz tidak dibuka kembali selama 20-25 hari, ya, sementara pasokan yang ada di kawasan diambil duluan oleh Jepang, Korea, Taiwan, ya kan, bahkan China yang banyak uang, Bargainingnya yang lebih- negara kaya dan bargainingnya lebih kuat, Iya. ya Bargaining kan, lebih daripada negara Emergency. ya, bahkan saya baca kemarin negara seperti Pakistan pun dan bahkan India pun kelabakan melawan negara kaya seperti Jepang, Korea, Taiwan, ya, China dalam war, ya, rebutan migas ini. Ya, mereka nggak kuat bidding melawan negara kaya. Ya. Nah, risikonya ya kalau kondisi ini semuanya seperti ini,
potensi bahwa dalam hitungan minggu ya puluhan kota di Indonesia kehabisan BBM itu sangat nyata, sangat real. Ya, potensi atau risiko bahwa dalam hitungan minggu puluhan kota di semenanjung Indonesia kehabisan LPG itu risiko yang hemat saya sangat nyata. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kan kalau itu terjadi, lupakan kondisi fiskal, ya kan, lupakan perputaran uang. Yeah. Kalau puluhan kota tidak ada LPG, warga tidak bisa masak, dan banyak sektor transportasi logistik lumpuh karena tidak ada BBM. Iya, kalau kemarin potensi krisisnya itu tadi Pak Tom maksudnya mau bilang bahwa variabelnya lebih kompleks. Kalau sekarang ini udah simple. Sesimpel stok BBM, stok LPG nol. Dan akhirnya bisa mencapai itu risikonya kan gitu ya. Dan mungkin di banyak kota lebih duluan, misalnya di banyak daerah lebih duluan kehabisan. Betul. Nah, ini saya juga mau terangin kaitannya dengan kebijakan luar negeri. Ya. Jadi urutannya ya, sequence-nya kira-kira seperti ini. Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung kepada yang namanya Board of Peace. Yang diketuai oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya. Seminggu setelah itu, Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh kepala negaranya. Sekarang kita ngemis-ngemis ke Iran. Tolong kapal tanker kita dibolehkan lewat Selat Hormuz. Bagaimana kira-kira perasaan Iran terhadap kita? Apakah akan sangat simpati? Oh ya, Indonesia negara sahabat. Atau definitely not in a friendly mood ya. Ya, kita yang paling semangat bergabung kepada Board of Peace. Ya, dan banyakkan negara yang gabung pun tidak mengirim kepala negara. Ya kan, kepada seremoni penandatanganan Board of Peace tersebut. Ya, hanya segelintir negara lah yang datang, itu kepala negara, kepala pemerintahan yang datang. Yang lainnya kirim Menlu, ya, kirim menteri atau pejabat setingkat menteri. Kita satu dari hanya beberapa negara yang kepala negaranya sendiri ya, hadir pada peluncuran Board of Peace tersebut. Ya. Jadi kita naruh bobot yang besar banget sebenarnya ke situ, tapi kemudian seminggu kemudian ada serangan. Betul. Dan jadi, sekarang ada kebutuhan untuk Iran membuka Selat Hormuz, nggak mungkin gitu, unlikely ya. Betul. Untuk dia. Jadi tentunya salah satu negara sahabat, negara mitra Iran yang paling penting itu adalah Tiongkok. Ya. Dan data dari transponder kapal menunjukkan bahwa kapal tanker yang mengangkut migas untuk Tiongkok itu diperbolehkan untuk lewat oleh Iran. Ya. Tapi kapal tanker yang lainnya tidak. Ya. Jadi ini contoh di mana kebijakan luar negeri kita itu sangat-sangat bisa berpengaruh ya kepada kondisi ekonomi. Tapi kita sendiri kan statusnya anggota tidak tetap atau tetap BRICS ya sebenarnya. Nah di situ kan sebenarnya ada leverage tersendiri tuh Pak sebenarnya kalau kita emang masuk nih di situ, terus apakah kita akan mendapat kemudahan atau lain sebagainya gitu Pak? Gimana Pak Tom lihat itu? Soal BRICS. Soalnya angin dari BRICS itu sendiri setelah kita join udah gitu aja. Kan iya, soalnya terakhir kalau analis banyak yang bilang itu nggak terlalu punya kaki, ya gitu. Ujungnya balik lagi kepada kepercayaan ya negara-negara penting di dunia terhadap kita sebagai sebuah bangsa. Negara, ya. Apakah kita cepat kelabakan, ya, meninggalkan prinsip-prinsip kita, ya, gampang ketakutan, ya, atau kita punya keberanian, punya ketegasan ya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kita, dan itu berlaku di semua forum. Ya, apakah itu BRICS, apakah itu G20, apakah itu APEC, apakah itu ASEAN dan East Asia Forum ya. Jadi nah itu yang saya khawatir sangat menurun drastis ya dalam beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan terakhir kepercayaan negara-negara penting di dunia terhadap kita ya, sebagai sebuah negara juga ya.
Yang menarik itu kan harga minyak dunia kemarin. Dia bisa sampai ke angka 120, 110. Terakhir nggak 100 ya? Dia sempat turun lagi, sempat naik lagi gitu. Ya 70 ke 100 ke 110. Terus turun lagi 80, terus ada di sekitar 80-90 gitu Pak. Sebenarnya yang jadi pertanyaan waktu itu, yang jadi sedikit anomali ya, harga itu bisa naik segitu cepat dan turun segitu cepat. Dan terus naik lagi sedikit cepat juga. Sebenarnya apa yang terjadi itu yang bikin fluktuasinya? Pasar bereaksi atas berbagai pernyataan dari Washington yang serba kontradiktif. Ya. Karena Washington sempat keluar statement udah selesai katanya ya, it's finished. Jadi pertama retorika dari Washington itu maksimalis. Ya, mereka mau mengalahkan Iran secara total. Berarti kan perangnya bakal panjang. Ya, berarti sampai habis baru selesai gitu ya. Harga migas langsung melambung. Kemudian mungkin merespon reaksi pasar dengan lonjakan harga minyak. Washington tiba-tiba mengatakan, oh bentar lagi perangnya udah kelar. Langsung harga minyak terjun. Ya kan, minggu bebas, ini selesai turun. katanya kan gitu Ya kan? waktu itu. 1 hari setelah itu, ya Washington memberikan pernyataan, kita sekarang lagi mengeskalasi serangan kita kepada Iran. Ya, harga melambung lagi, ya kan? Jadi terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang kontradiktif ya dalam hitungan hari ya. Dan dibiarkan mengambang begitu ya, karena terakhir kali phone call dengan Putin pun ternyata pernyataannya pun masih ngambang banget kan. Kalau nggak tahu ini diselesaikan atau tidak. Di sisi lain Israel juga katanya ngeluarin pernyataan kan, yang bilang dia nggak akan diselesain nih gitu kan. Nah, saya punya pengalaman menarik. Mas Ferry Makania. Jadi saya pernah menjadi bagian dari delegasi presiden ke Teheran, ke Iran di tahun 2016, Desember 2016 ya. Waktu saya menjabat kepala BKPM yang sekarang kita kenal sebagai Kementerian Investasi ya. Dan bahkan di Desember 2016 tersebut di Teheran saya menandatangani perjanjian kerjasama investasi dengan kepala badan investasinya Iran. Itu setelah urusan gula itu Pak. Nah menarik tuh, menarik. Okay. Kita bisa ngomong impor gula dan stok gula sebagai analogi dengan impor migas dan LPG dan stok migas dan stok. Let's go. Tapi nanti saya mau selesai sebagai cerita dulu waktu ke Teheran. Jadi memang waktu itu Presiden Iran yang sedang menjabat adalah seorang tokoh yang reformis dan moderat. Ahmadinejad waktu itu. Bukan, Hasan Rouhani. Ya, Hasan Rouhani. Dia moderat, dia progresif, reformis, dan dia yang mengatur Iran untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika, dengan Eropa, ya, dengan negara-negara adik kuasa ya. Namanya JCPOA ya, di 2015 di mana Iran sepakat untuk mengurangi program nuklir uranium ya, dia katanya janji ngurangin produksi uranium, mengurangi produksi uranium yang dikhawatirkan oleh negara-negara adik kuasa ya. Dan sebaliknya negara-negara adik kuasa akan mengurangi sanctions ya, akan mengurangi penalti-penalti, ya, pembatasan-pembatasan kepada ekonomi Iran. Dan saya ingat sekali suasana di Teheran sangat-sangat positif, sangat optimis ya. Bahkan ada pembicaraan dengan perjanjian damai antara Iran dengan Amerika, Eropa dan negara adik kuasa lainnya. Iran bentar lagi akan beli pesawat Boeing dalam jumlah yang besar, ya kan? Dan juga pesawat Airbus, dan ekonomi Iran akan sangat berkembang dan sebagainya. Nah itu kan perjanjian tersebut ditandatangani 2015, implementasinya awal 2016. Pak Presiden Jokowi dan delegasi menteri termasuk saya hadir di Teheran itu Desember 2016, jadi tahun pertama implementasi perjanjian damai tersebut. Ya. Nah sayangnya kemudian kan Presiden Donald Trump terpilih, ya, dan Presiden Trump itu membatalkan sepihak perjanjian damai di 2016 tersebut. itu, atau periode kedua Pak? Masih periode pertamanya Presiden Trump. Ya, 16.
Akhir atau kan pemilu 2016 di Amerika Pilpres, dia disumpah Januari 2017. Oke. Jadi dan membatalkan perjanjian damai dengan Iran itu salah satu tindakan pertama Presiden Trump di periode pertama, ya. Berarti di 2017 Presiden Trump membatalkan perjanjian tersebut. Tentunya itu sebuah peristiwa yang sangat merugikan Presiden Iran yang reformis dan moderat tadi, ya, karena dia sudah banyak mengorbankan, memberikan konsesi, mengalah, ya, demi investasi, supaya tadi sanctionnya diringankan, dan itu tentunya menggeser kredibilitas dan kepercayaan kembali kepada tokoh-tokoh politik yang garis keras, ya, yang sangat anti, ya, yang sangat pro nuklir, ya, dan sangat anti Amerika, anti Barat, ya. Dan itu pun juga sebetulnya masih belum separah sekarang, ya. Jadi beberapa tahun kemudian istri saya berkunjung ke Iran. Ya, istri saya waktu itu saat saya di kabinet cukup aktif di Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Ya, saya lupa persisnya tahun berapa. Ada konferensi kerajinan dunia, ya, World Craft Council di Iran. Ya, tepatnya di kota namanya Isfahan. Dan istri saya terbang ke Tehran, ya, lewat jalur darat ke Isfahan. Terus dia cerita Iran itu indahnya bukan main. Ya, warganya sangat ramah, sangat baik, Muslim yang taat, dan sangat toleran, ya, dan pokoknya sebuah bangsa yang sangat istimewa, ya. Ya, Persia. Betul, Persia. Jadi, nah, itu di tahun 2018-2019. Sekarang tentunya tahun 2026. Ya. Sayangnya balik lagi, mungkin karena presiden yang moderat dan reformis itu gagal, ya, gagal dengan dibatalkannya perjanjian damai oleh Presiden Trump. Akhirnya kekuasaan kembali kepada tokoh-tokoh politik yang garis keras, ya. Ya, sekarang sayangnya rejim yang berkuasa di Iran sangat represif. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam 3 bulan terakhir rejim di Iran itu membabat ribuan, kemungkinan puluhan ribu warganya sendiri. Ya, yang dalam demonstrasi yang damai, di mana publik memprotes ekonomi yang terjun bebas akibat korupsi yang tidak terkendali, ya, dan juga akibat mismanagement. Dan krisis air tadi. Termasuk, betul sekali, termasuk ibu kota Iran, Tehran, kehabisan air bersih, ya. Yang tadi kita ngobrol, makanya betul sekali, istilahnya zero day, ya. Mendekati titik di mana stok air di seluruh kota Tehran itu habis dan orang harus evakuasi. Bahkan kan kalau banyak researchers bilangnya kan Gulf States yang udah akan mengalami water bankruptcy, ya. Jadi kebangkrutan air. Namun apapun penilaian kita terhadap rejim di Iran, ya, tetap saja secara prinsip tidak pernah kita bisa membenarkan satu negara menyerang sebuah negara yang lain, apalagi membunuh kepala negara tersebut. Betul. Ya. Balik lagi, kita bisa mengecam kepala negara yang membabat warganya sendiri, yang represif, tapi kita juga harus mengecam negara manapun yang menyerang, menginvasi, yang kemudian membunuh atau mengassassinate kepala negara lain. Ya. Jadi itu sebuah posisi yang tidak kontradiktif, ya. Dan tentunya secara resmi, ya, dalam dokumen-dokumen diplomasi Indonesia, Amerika itu negara sahabat, Tiongkok juga negara sahabat, ya. Tapi sahabat bukan berarti kita tidak kritis, ya, bukan berarti kita tidak boleh kritis. Justru sebagai sahabat kita punya kewajiban moral untuk mengkritik. Ya, salah harus bilang salah, ya, benar harus bilang benar. Ya. Nah, itu contoh lagi di mana sebuah kebijakan luar negeri yang sistematis itu konsisten pada prinsip. Ya. Salah ya bilang salah, benar bilang benar. Itu jangan takut
dan juga jangan terlalu canggih atau terlalu overthinking atau apa ya. Ujungnya sederhana, prinsip-prinsip dasar. Ya. Tapi saya sedih sekali karena pernah mengalami momen yang sangat penuh harapan bagi bangsa Iran dan bagi kawasan, ya, di mana sudah ditandatangani perjanjian damai antara Iran, ya kan, dengan negara-negara dikuasa, dan Iran sudah menuju ke arah reformasi, ya, membuka diri, ya, dan investor mulai masuk, ya, dan negara seperti kita, Indonesia, sangat antusias waktu itu untuk menjalin kerjasama. Ya, tapi setelah perjanjian damai itu dibatalkan, ya semuanya berubah. Ya, sampai akhirnya yang berkuasa berapa tahun terakhir adalah tokoh-tokoh yang paling garis keras, dan yang itu paling dalam konteks ini konfrontasional. Iya, maksudnya Pak Tom mau bilang chance untuk jalur diplomatik tuh mungkin kecil banget gitu ya jadinya, karena stance rezimnya cenderung konfrontatif. Ya, serangan Amerika dan Israel kepada Iran itu membunuh seluruh keluarga Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Putranya survive, ya, putranya masih hidup, tapi putra itu yang barusan dipilih menjadi pengganti Ayatollah Ali Khamenei baru saja kehilangan hampir seluruh keluarganya. Ya kan? Bagaimana perasaan dia? Ya. Jadi kembali lagi, kita harus memilah gitu ya, memisahkan penilaian kita terhadap orang seperti Ali Khamenei atau putranya Mojtaba, ya, versus ya pembunuhan, ya, pembabatan sebuah keluarga atau seorang kepala negara, ya. Dan lebih parah lagi, ini dilakukan di tengah-tengah bulan Ramadan. Ya, jadi ini sebuah tindakan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya. Dan bahkan Iran pun ngeluarin statement kan, kita nggak berdiskusi dengan iblis di bulan Ramadan kata dia. Ya. Dan kalau dengan situasi sekarang sebenarnya mungkin harapan untuk berdiskusi mau kapanpun itu mungkin udah nggak bisa ya Pak Tom. Justru itu kan maksudnya yang Pak Tom mau bilang bahwa risiko untuk apapun tadi yang udah diprediksikan itu terjadi menjadi besar karena pintu untuk bernegosiasi soal itu semakin kecil. Betul sekali, makanya bayangkan perasaannya rejim di Iran. Ya, mereka kemarin sudah banyak bernegosiasi, mencoba mencari solusi diplomasi, ya kan? Secara mendadak diserang habis-habisan, ya kan? Mereka retaliasi, mereka nyerang balik dengan antara lain menutup Selat Hormuz. Harga migas semuanya melonjak, stok migas, stok LPG tiba-tiba jadi langka, ya kan? Dan Iran juga menebar kekacauan di kawasan, ya, dengan menyerang negara tetangga, termasuk Qatar, Uni Arab Emirat, Saudi dan sebagainya. Tapi itu yang sudah lama diprediksi oleh banyak orang. Banyak analis lah. Banyak analis, banyak pakar, banyak ahli sudah bertahun-tahun mewanti-wanti, ya, jangan nyerang Iran, ya, karena kalau Iran sudah terpojok atau sama saja seperti negara manapun, kalau sudah terpojok, dia akan liar, ya, dia akan seperti ya udah menyerang segala arah gitu, aja. Persis. Dan yang pertama kena ya Gulf States itu. Kalau gue nggak bisa menang, ya kalian semua harus kalah gitu kan. Persis. Dan apalagi kalau sekarang kondisinya tadi domestiknya juga lagi chaos. Betul. Kemudian tadi leadernya di-assassinate begitu aja sekali, sama ya, Mas Ferry bilang, negara besar. sudah seperti nothing to lose. Ya. Nothing to lose. Dan semakin lama perang ini berlanjut, ya, semakin besar risiko bahwa Amerika miskalkulasi, ya, tidak mempertimbangkan matang-matang, ya, konsekuensi-konsekuensi daripada serangan kepada Iran, ya, termasuk reaksi dari pasar, ya, yang membuat harga migas melonjak. Ya. Tapi balik lagi, buat Iran, dia sekarang melihat peluang untuk mempermalukan Amerika, mempermalukan Israel kan. Kalau dia menebar kekacauan di kawasan, kemudian dia terus menutup Selat Hormuz,
dengan konsekuensi bahwa harga migas melonjak, ekonomi dunia hancur, ya dunia tidak akan menyalahkan Iran, ya dunia akan menyalahkan Amerika dan Israel. Mereka yang memulai semua ini kan. Jadi bahwa Iran membela diri itu akan dianggap wajar. Pak Tom, kalau mungkin memberikan semacam mungkin hipotesis atau dugaan aja, apa yang ada di pikirannya Trump melakukan ini gitu? Apakah memang kalau orang ada yang bilang mungkin menguntungkan bisnisnya, is it really? Apakah dengan the collapse of everything ini memang pas gitu hitungannya? Tetap masuk ke dalam bahwa it's a gain gitu untuk Trump dan Republikan mungkin to some extent. Mungkin membawa banyak pelajaran buat kita di Indonesia ya. Pertama, Presiden Trump itu di periode kedua terlalu banyak mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang senada, ya, yang satu frekuensi, yang tidak adu debat, ya, tidak debat pro kontra, ya, semuanya lebih cenderung yes man. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa hemat saya ancaman terbesar buat Indonesia itu adalah penjilat, ya, bukan pandemi, bukan bom nuklir, bukan ancaman militer di negara lain, tapi penjilat, ya kan? Mungkin tidak banyak beda di negara lain ya, rejim lain. Satu, nah kedua, ada kemungkinan Washington menjadi terlalu pede, ya, karena menganggap misalnya serangan ke Iran tahun lalu yang hanya 12 hari ya kalau nggak salah, dianggap sebuah sukses, ya, sukses. Kemudian serangan Amerika ke Venezuela, ya, untuk ambil Maduro, mengangkat Presiden Maduro dibawa ke Amerika, ya kan? Itu juga sebuah sukses. Itu kegilaan. Itu juga secara norma internasional itu udah betul, absurdity. Tidak bisa dibenarkan juga, ya kan? Tapi kelihatannya Washington makin pede, akan percaya bahwa militer Amerika sebegitu hebatnya ya, sebegitu canggihnya, bisa masuk, tangkap Maduro, keluar lagi tanpa korban nyawa dengan sangat cepat. Bisa menyerang Iran selama 12 hari tanpa konsekuensi, ya kan? Dan saya juga sangat khawatir bahwa Washington digoda atau di lobby oleh pemerintah Israel. Ya. Netanyahu rezim ini. Ya, tentunya administrasi Benjamin Netanyahu. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Ya. Kita harus melihat beberapa minggu ke depan, karena balik lagi ini berdampak langsung kepada ketersediaan pasokan BBM, ya kan, migas, dan juga LPG. Tapi balik lagi, bagi rejim di Iran, ya, buat mereka yang paling logis, yang paling masuk akal, ya mereka all out, ya mereka meruntuhkan kawasan, ya meruntuhkan ekonomi dunia, karena itu retaliasi atas serangan Amerika Israel, ya, dan pembunuhan kepala negara Iran, ya, dan sekaligus mengirim sinyal, ya, bahwa Iran itu tidak bisa digituin, gitu ya. Tapi balik lagi, akan banyak korban dari krisis energi, ya, kalau itu terjadi, dan itu yang saya khawatirkan bagi Indonesia ya dalam beberapa minggu ke depan. Kalau Pak Tom tadi bilang Pak Tom punya kecurigaan mungkin ada lobby dari Israel ke Amerika juga yang kemudian kayak menggoda atau akhirnya pushing ke arah sini. Apakah itu dalam konteks ini Israel cenderung secure dari dampak move-nya Iran gitu, sehingga ya ini memang sesuai dengan kepentingan mereka gitu? Ini lebih kepentingan Benjamin Netanyahu, bukan kepentingannya Israel. Ya. Jadi kita harus membedakan negara Israel, bangsa Israel dari pemerintahan Netanyahu, ya, politisinya. Dan ini memang kepentingan elektoralnya Benjamin Netanyahu dan koalisinya. Ya. Karena bagaimana Pak Tom melihat ini? Kepentingan elektoralnya seperti apa, Pak? Setahu saya Israel itu sesuai konstitusi
harus mengadakan pemilu sebelum akhir tahun ini, ya. Dan semakin banyak perang yang melibatkan Israel, ya, semakin baik secara politis bagi Netanyahu, ya. Karena memicu sentimen patriotisnya warga Israel, ya kan. Dia bisa nakut-nakutin warga Israel bahwa hanya dia yang bisa mengamankan, ya. Dan Dia kalau yang berhasil. kondisi krisis bisa jadi pemilunya Bisa jadi diadakan, ditunda, ya kan. Jadi ini lebih kaitannya kepada kepentingan elektoralnya Benjamin Netanyahu, ya. Dan balik lagi, sebetulnya kita sudah lama bisa menilai, ya, karakter dan sifatnya Benjamin Netanyahu, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dia di Gaza sangat jelas masuk kategori genosida. Ya. Ya. 70.000 warga dibunuh, 170.000 warga luka-luka, ya. Semenanjung Gaza di bumi ratakan, ya, itu definisi klasik genosida, ya. Jadi balik lagi, dari awal sangat-sangat sulit, hampir tidak mungkin mempertanggungjawabkan bergabung kepada Board of Peace bersama Benjamin Netanyahu. Iya. Ya, dari segi moral tentunya, tapi juga dari segi Political politik, dari segi dan geopolitik, sekarang secara geopolitik ekonomi sekarang Iya. sebenarnya ekonomi, secara ekonomi dan juga secara militer, ya kan, tidak ada segi apapun ya yang kita bisa pakai untuk mempertanggungjawabkan atau membenarkan bergabung ke sebuah dewan berbarengan dengan Benjamin Netanyahu. Iya. Ya. Dan sekarang terbukti. Side to side kan. Betul, sama-sama anggota dewan, gitu ya. Iya. Dan sekarang terbukti kalau kita bergaul dengan orang yang tidak etis, ya, yang melanggar segala asas moral, tidak akan berujung kepada sebuah hasil yang baik buat kita. Ya. Ya karena kalau dia nggak punya batas ke orang lain, ya kita kan termasuk orang lain juga di dalamnya. Makanya Ujungnya. akhirnya tindakan yang diambil pasti nggak Betul. ada consideration bahwa ada nyawa yang hilang, ada kehidupan yang dihancurkan gitu ya. Nah pertanyaannya nih Pak, kalau tadi kita lihat bagaimana forecastnya, bagaimana situasinya, dan misalnya Indonesia ada di case perang ini bertahan sampai lama dan kita punya gangguan minyak, kita punya gangguan gas dan lain sebagainya, apa yang seharusnya dilakukan government sekarang? Iya. Yang masih bisa dilakukan Iya, yang dalam masih bisa kondisi diupayakan. Karena kalau ini kan udah berarti kayak gini. stoknya nggak ada, ketersediaan 15 atau 15 sampai 25 hari, dan ketika negosiasi 25 hari kita susah. nggak dapat pasokan dari manapun, seperti apa Pak? Nah, itu yang membuat saya sangat-sangat khawatir, Mas Ferry. Ya, saya sudah beberapa hari terakhir ini putar otak untuk mencari solusi. Ya. Sampai sekarang belum ketemu. Nggak ada solusinya. Belum ketemu. Tadi sempat ngobrol Pak, pindah dari minyak ke listrik mungkin nggak, kata Pak Kompor Tom. listrik. Kata Pak Tom, Chan bisa nggak bikin kompor listrik 10 juta kompor dalam sehari nggak? Ya kan? Belum ada. Jadi industrinya. kalau misalnya belum puluhan kota kehabisan LPG, Iya. apakah kita suruh warga untuk tebang pohon, ya kan, Jadi terus kayu bakar bakar. kayu, Dan ya kan, itu yang terus terjadi di Aceh waktu itu. masak. Ketika gas LPG itu habis, orang bahkan ketika beras susah masuk, orang mulai makan ubi dan kentang. Nah, terus kalau puluhan kota kehabisan BBM, Apakah kita berkuda? Logistik, iya. jadi dan yang saya lumayan sedih ya, sekali lagi saya mengapresiasi pemerintah transparan menyampaikan bahwa stok migas kita ekuivalen dengan hanya 20 hari konsumsi, ya 25 hari maksimum. Tapi saya ingat di awal periode pertama Presiden Jokowi, Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, pernah bilang ke saya, saat itu ya, 2015, stok migas nasional itu hanya ekuivalen dengan 14 hari. Ya, berarti selama 12 tahun tidak ada perbaikan yang signifikan. Ya, stok kita hanya naik dari 14 hari Jadi 20. menjadi 20. Ya. Sementara, nah kita pakai analogi stok gula nasional, ya, dan impor gula. Ya. Sebagai menteri perdagangan, dulu saya selalu menjaga-jaga jangan sampai stok gula nasional itu turun di bawah 2 bulan konsumsi. Oke. 2 bulan itu minimum banget. Ya. Dan kalau bisa, kalau misalnya kita sudah mengantisipasi risiko misalnya cuaca buruk,
yang bisa menunda atau bahkan menggagalkan musim panen tebu, musim giling tebu, ya kita harus impor lebih banyak, kita harus nyetok lebih banyak, misalnya 3 bulan, bukan hanya 2 bulan, ya. Dan itu berlaku untuk semua komoditas yang esensial ya, yang mendasar. Ya kita bisa bayangkan apalagi BBM dan LPG, ya. Nah sekarang stok kita hanya 20 hari, ya. Lucunya juga, andai kata ya kita mau bangun stok cadangan BBM, gimana caranya? Ya caranya adalah dengan membangun lapangan-lapangan tangki, tank farm, ya. Tapi justru Pertamina dalam kerjasamanya dengan industri swasta membangun tangki-tangki cadangan migas malah dikriminalisasi, ya kan? Memang ini anaknya Muhammad Reza, ya. Tapi sejauh kesaksian yang saya bisa lihat di persidangan, tangki-tangki itu berfungsi dengan baik, ya, menguntungkan Pertamina, tapi kemudian dibilang kerugian negara. Ya. Nah, kerugian negara lagi problemnya. Ya. Justru kalau kita mau menghindar dari situasi yang kita hadapi sekarang, harusnya dalam 10 tahun terakhir kita bangun jauh lebih banyak lapangan tangki di mana kita menyimpan cadangan-cadangan migas dan LPG. Ya. Tapi ya pengusaha yang mencoba melakukan itu dan membantu Pertamina untuk bisa mempunyai cadangan yang mencukupi malah masuk penjara. Ya kan? Jadi balik lagi ya, perlu saya tekankan bahwa masalah yang kita hadapi sekarang itu juga warisan dari pemerintahan sebelumnya, ya, yang tidak mengambil langkah banyak ya untuk meningkatkan stok migas nasional atau membentuk misalnya cadangan darurat, ya, untuk komoditas esensial seperti LPG, BBM dan lain-lain. Tapi kan ini tidak terhindarkan ya Pak. Kalau kita lihat problemnya itu kan bukan dari problem besarnya, core-nya itu kan bukan dari domestik kita kan. Tapi apa yang terjadi di global, di global kan. Nah, ketika kita lihat situasi seperti ini sebenarnya saya tuh berpikir Pak, apakah benar-benar berarti ketika worst case ini happen gitu, maka udah kita blackout aja gitu. Maksudnya nggak ada tindakan penanganan apapun atau mencari jalur bilangnya apapun. sih belum kepikiran ide solusi. Tapi mungkin nggak tahu kalau dari government ada. Iya emang kalau misalnya kita ngelihat jalur lain selain Selat Hormuz itu memungkinkan nggak kira-kira Pak sebenarnya? Sebenarnya tadi kan supply yang lain itu udah ada, tapi di bidding kita nggak bisa menang untuk lawan bidder yang ada karena existing biddersnya jauh lebih kaya. Tapi berarti kan kalau menang atau enggak dari bidder itu kan tinggal price-nya aja kita naikin. Artinya neraca pembayaran kita bisa goyang banget kan. Apakah cukup APBN ini gitu? Persis. Nah ini sekarang kaitannya ke fiskal dan cadangan devisa kita. Ya. Karena kondisi fiskal kita sudah sangat lemah, hampir pasti kita tidak punya uang yang mencukupi. Kecuali melakukan perubahan besar-besaran ya Pak ya. Misalnya. Dan itu pun belum menjamin ya. Belum nggak bisa karena kan nggak bisa tiba-tiba sekarang butuh sekarang dilakuin. APBNP pun butuh proses kan. Dilakuin transisinya. Jadi negara lain jauh lebih siap. Jepang cadangan migasnya ekuivalen dengan 250 hari. Wow. Ya. Kemarin China mengumumkan bahwa cadangan migas mereka 1,3 miliar barrel. Ya, mereka udah siap. Meskipun demikian, Jepang dan Tiongkok masih beli terus, masih rebutan terus. Karena kalau bisa lebih banyak lagi kenapa enggak? Karena kan mereka mau sustain. Dan bukan cuma sustain, it's good business. Iya. Ya, nah ketika bisa jadi penjual lagi reseller. Iya, dan itu yang terjadi di salah satu maskapai terbesar di Indonesia waktu itu. Mas Ferry benar sekali, Mbak Kania. Jadi sebetulnya ya tahun lalu itu lembaga International Energy Agency sudah memprediksikan bahwa dunia akan surplus migas, ya, sampai bisa jadi 2 juta barrel per hari. Ya, dan harga migas kan, harga minyak mentah kan sempat turun banyak ya. Nah saya sudah kepikiran waktu itu,
ini saat yang sangat bagus untuk beli, ya, untuk borong, untuk kita timbun, ya, dan kita tabung, ya, karena kita harus meningkatkan stok nasional, nggak bisa hanya 20 hari, itu terlalu tipis, sangat-sangat bahaya, sangat-sangat riskan, ya, dan itu bukan hanya saya ya, saya yakin banyak pakar, banyak ahli juga bisa melihat itu, ya, di saat migas lagi melimpah dan harga minyak mentah, ya kan, lagi turun, itu saatnya untuk beli dan borong, untuk nabung, ya kan, untuk punya cadangan darurat. Toh cadangan kita sebenarnya belum sehat ukurannya kan, tadi masih jauh dari cukup lah gitu untuk dibilang sehat, ya. Ya, so kita cuma 20 hari kan, dan itu tidak dilakukan, ya, baik oleh pemerintah sebelumnya, ya, maupun oleh pemerintah yang sekarang, ya, tidak fokus ke aspek itu. Jadi sekarang kita tiba-tiba menghadapi kondisi perang di Teluk, di Timur Tengah, dan kita serba tidak siap. Ya. Itu Pak Tom, yang tapi terjadi. kalau dalam konteks waktu itu kan tadi Pak Tom bilang harusnya kita beli ini kan, secara budget harusnya dikeluarin ke situ. Alternatifly waktu itu emang budget kita tuh dialokasiinnya ke kebijakan yang ke arah mana gitu? Apakah ada yang mungkin argumennya bisa aja bilang kita emang nggak punya uang kok untuk punya reserve lebih banyak? Is it a valid argument? Tidak, ya, karena gini, ada beberapa cara, ya. Misalnya gini, kalau kita menerbitkan utang untuk membeli minyak mentah, kan ada asetnya, jadi ada kewajiban, ada aset. Dalam menghitung tingkat utang, apakah pribadi, korporasi, atau negara, kan selalu kita hitungnya neto. Ya, jadi bukan hanya berapa utang kita, tapi berapa aset kita. Ya, jadi selama utang yang kita ambil itu masuk ke dalam aset-aset yang bernilai dan produktif, ya, itu selalu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan cadangan migas itu bisa dijaminkan sebagai kolateral, ya, sebagai agunan untuk pendanaan pembelian migas itu sendiri, gitu ya. Dan asumsi makro kita itu kan disusun di angka 70.000 dengan kurs 16.500 ya. Ini juga salah satu elephant in the room yang harus dilihat sama regulator kita gitu. Karena itu jauh banget, Pak. Betul. Rupiah baru tembus 17.000. Sekarang 17.000 dan harga minyak 100, bisa 100, bisa 90, turun langsung 10. Dan bayangin margin yang dihasilkan itu dari kuantitasnya dan volume yang sama tuh seberapa besar gitu. Kalau waktu itu invest di situ. Yang saya khawatirkan selama ini kita tidak fokus ke aspek-aspek yang seharusnya menjadi fokus, ya. Ketahanan energi, ya, kita lari ke proyek-proyek jangka panjang, misalnya kilang untuk biodiesel, ya, supaya kita bioetanol itu hasilnya baru akan kelihatan bertahun-tahun dari sekarang, ya, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dari sekarang. Sementara ancaman dari stok migas yang minim itu sekarang di depan mata, ya. Jadi kita harus cari solusi jangka pendek atas ancaman jangka pendek, bukan bikin solusi jangka panjang atas ancaman jangka pendek. Kan? Jadi itu yang terjadi. Saya simpulkan ini saatnya saya harus bicara, ya, Mas Ferry. Makanya saya sudah cukup lama menahan diri, ragu apakah saya bicara atau tidak, ya. Tapi rasanya ini titik yang sangat rawan, ya, ini saat-saat yang sangat berbahaya. Semoga kita bisa wake up call, ya. Ini bisa memicu diskusi publik yang tentunya konstruktif, ya. Kalau saya belum kepikiran solusi, mungkin ada orang lain yang bisa imajinatif, bisa kreatif, memikirkan sebuah solusi, ya. Setidaknya kita bisa identify problemnya dengan akurat dulu, ya. Betul. Iya, paling mungkin berarti tadi kan ada negara-negara yang punya reserve. Kalau misalnya kita punya relasi dengan mereka, mungkin beli dari mereka gitu. The closest thing mungkin itu yang bisa terjadi, ya. Jadi ini nggak bisa. Bisa jadi. Cuman volume yang dibutuhkan itu besar sekali.
ya, karena sekali lagi dengan ditutupnya Selat Hormuz, sepertiga dari migasnya Asia hilang. Ya. Dan kalau kita melihat gejala-gejala yang terjadi dan kita melihat bagaimana transaksi yang terjadi juga nggak ada bayangan Selat Hormuz ini akan buka dan normal dalam waktu yang cepat kan. Bakal ada market shifting juga ujung-ujungnya. Pada akhirnya itu yang coba di exercise sama US kan. Sejak perang Rusia. Iya. Lucunya gas itu LNG itu 20 tahun yang lalu US masih importir. Masih negara dari importir, sekarang udah jadi negara nomor 1. Faktornya perang Rusia Ukraina. Terus sekarang ya itu tadi Pak Tom waktu saya baca itu Arctic LNG projectnya Trump itu, yang waktu itu dibilang terlalu besar biayanya, tidak ekonomis, sangat tidak stabil, siapa yang mau beli, orang LNG semuanya udah aman kok di ini segala macam. Yang pada akhirnya Trump selalu bilang ini menyasar negara-negara Asia Timur nih. Dan sekarang kejadian. Dan sasarannya juga udah jelas, negara yang punya duit buat beli itu. Semua perusahaan kayak Exxon, Shatter, apa yang nama Shatter yang Chevron, ConocoPhillips, yang Shell oil, Shell gas yang paling gede itu margin profitnya itu berkali-kali lipat di tahun ini. Saya tuh masih mikir itu Trump itu bisa bukan cuma membuat dunia ini menderita ya, bahkan untuk masyarakatnya sendiri dia hajar. Betul sekali. Betul sekali Mas Ferry, karena sebesar apapun industri migas di Amerika, itu perkiraan saya tidak lebih dari 3% dari total ekonomi Amerika. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi 97% dari ekonomi Amerika masih konsumen migas, bukan produsen migas. Hanya 3% yang mungkin produsen migas ya, yang diuntungkan oleh kondisi saat ini. Nah, ini juga bakal menarik untuk kita pantau perkembangan politik di Amerika ya, karena sebelum serangan Iran diluncurkan saja, publik sudah tidak setuju sebetulnya. Publik di Amerika sudah tidak penolakan itu di mana-mana, intervensi militer di luar ya oleh Washington, apalagi sekarang dengan serangan ke Iran memicu gejolak energi yang membuat harga BBM di Amerika pun juga ikut naik. Ini mungkin akan dan naiknya lumayan signifikan, Pak. Yang dari apa yang terakhir kita baca itu. Betul. Ditambah lagi kita ngelihat ada 39 proyek baru sejak era Trump untuk LNG ini. Itu kan gila. Ditambah akuisisi beberapa perusahaan militer yang emang spesifik drone militer ya. Itu juga gede banget. Sampai saya berpikir gitu. Ini orang benar-benar ngorbanin semua orang untuk hal kayak gini nih. Maksudnya ini kan bukan untuk kemajuan Amerika. Itu tadi aku sempat tanya juga tadi kan Pak Tom, sebenarnya Pak Tom pernah ketemu kan ya sama beliau nih, sama Pak Trump ini kan. Pernah ketemu langsung kan sama orangnya. Kan nggak orang ini melakukan hal segila Pak Tom tuh itu. ngelihatnya maksudnya dia nih gimana sih, karena kan untuk industri di dalam tempat tinggal dia sendiri ini ibaratnya kayak bakar rumahnya sendiri juga gitu. Jadi agak nggak paham juga ini arahnya tuh buat kemana sih gitu kalau dalam pembacaan Pak Tom. Saya pernah berinteraksi cukup intensif dengan Presiden Trump di tahun 2017 ya, waktu saya menjadi bagian dari delegasi Presiden Jokowi ke KTT G20 di Hamburg, Jerman, dan ada sebuah bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Trump, dan kebetulan dalam bilateral tersebut, Presiden Trump banyakkan nanya hal-hal yang paling tahu mengenai itu adalah saya. Di antara menteri-menteri yang merupakan anggota delegasi saat itu ya. Ada Bu Retno, ada Bu Sri Mulyani, ada saya. Pertama Presiden Trump tanya mengenai defisit perdagangan. Ya, Pak Presiden, Pak Jokowi langsung bilang, oh ini Pak Tom baru saja pindah dari Menteri Perdagangan. Jadi Pak Tom mau jelaskan ya kan struktur perdagangan kita dengan Amerika, defisit dan solusinya gitu ya. Kemudian Presiden Trump menanyakan mengenai pengadaan alutsista kita. Oh, I see. Nah kebetulan baru beberapa bulan sebelumnya Pak Presiden minta saya bekerja sama erat dengan Menteri Pertahanan saat itu, Pak Riyamizat Triakudu, untuk mereformasi sektor alutsista supaya lebih terbuka kepada modal internasional, ya kan? Jadi saya
kebetulan belajar banyak mengenai alutsista dan pengadaan dan sebagainya ya, termasuk pesawat tempur F-35 F ini. Betul, F-16, 16, F-15, F-35 dan opsi-opsi lainnya gitu ya. Jadi dalam militer itu akhirnya kebetulan mungkin yang paling banyak ngomong tuh saya dari delegasi kami gitu ya, delegasi Indonesia. Dan setelah meetingnya berakhir, kita semuanya berdiri salam-salaman kan. Terus giliran Presiden Trump ke saya, ke salaman, dia bilang, "Good job." Terus dia bilang, "And I like your voice." Ain't we all? Saya bilang, "Oh, thank you Mr. President." Ya kan, itu 2017. Tapi memang kondisi saat itu sangat-sangat berbeda. Ya, dia masih dikelilingi oleh banyak profesional, banyak teknokrat karir, pejabat karir atau teknokrat, dan beda sekali dengan periode ini ya, di mana balik lagi ya, beliau mengelilingi dirinya atau dikelilingi dengan lebih banyak yang istilahnya yes man, Board picker. yang semuanya senada, ya semuanya satu frekuensi, jadi tidak ada pro kontra, tidak ada debat, Tidak ada check and balance. check and balance, persis, tidak ada check and balance ya, dibandingkan saat itu. Tapi dari situ saya udah bisa lihat sosok seperti Presiden Trump, ya, dia gaya negosiasinya pasti menggertak, bluffing, ya, dan beliau selalu mencoba membangun suasana FOMO. Ya. Dia kasih ekstrim dulu, orang bisa panik apa gitu ya. Persis. Kayak waktu yang Trump tarif kemarin gitu berarti ya. Dan balik lagi, prinsip dasar diplomasi ya, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu, tunggu dulu, bersabar dulu, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah takut, apalagi kelihatan takut ya, karena itu akan dieksploitasi habis oleh sosok dengan gaya negosiasi seperti itu. Wow. Iya ya. Gara-gara Pak Tom cerita delegate KTT Hamburg 2017 ya Pak ya. Jadi saya tuh out of topic, saya punya pengalaman bagus juga Pak. Saya punya CV dan portofolio KTT Delegate Indonesia KTT G20 2022. Terus kerasa kan Pak Tom itu delegate, berarti sama dong waktu itu. Jadi emang kalau udah bilateral itu seru-seru sih biasanya. Betul. Dan bisa kayak di internal meeting itu rapat close itu tuh bisa tunjuk-tunjukkan tuh, apalagi waktu itu Rusia Ukraine ya Pak. Cabut semua tuh. Yang ininya Rusia kan, Cina tuh bisa wah gila. Experience-nya tuh duduk di sini lewat Xi Jinping, lewat Erdogan, terus ada Biden. Gue di mana sih? Tadi langsung recall memori sih. Dunia. Betul sekali. KTT itu emang seru banget ya. Kepala-kepala negara seperti tadi Xi Jinping, ya kan, Putin, World leaders, Kansler Merkel waktu itu, dan Presiden Amerika, ya apakah itu Obama, Trump atau Biden, ya. Jadi ini memang KTT seperti itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat signifikan. Iya, sangat signifikan banget. Tapi katanya sekarang itu malah banyak keputusan itu nggak diambil lagi Pak di situ. Kalau dulu kan kebijakan tahun 2022 di masa COVID, masa perang dan segala macam itu signifikan sekali apa yang terjadi di deklarasi Bali waktu itu ya. Betul sekali. Tapi kalau sekarang itu bahkan sejak Trump ini menjabat ya, nama kayak kita bahkan udah nggak dengar lagi PBB, kita nggak dengar lagi apapun. Kayak Trump ini kan nuansanya memang gitu ya, anti diplomasi gitu nuansanya, bahwa ya orang nangkepnya ini orang emang tiba-tiba konfrontasi, tiba-tiba menerabas norma-norma internasional. Kita harus fair juga ya. Sistem pemerintahan di Amerika gimana pun juga bukan hanya satu orang. Ya, tetap ada parlemen, tetap ada mahkamah, tetap ada yudikatif, ya. Dan banyak pakar pengamat menilai bahwa cabang legislatif Amerika dan cabang yudikatif Amerika itu terlalu nurut dengan cabang eksekutif belakangan ini. Ya, jadi tidak membatasi.
baru tahun ini cabang yudikatif Mahkamah Tadi, Agungnya yang dia akhirnya betul, meng-cancel. membatalkan tarif-tarif cabang eksekutif sebagai melampaui wewenang presiden, ya kan? Padahal sebenarnya sebelum ini ada banyak momen lain yang harusnya gitu ya yudikatifnya step in, tapi enggak Betul, sebelumnya ya, Pak. ngerem eksekutif Eksekutif. yang mungkin bablas, ya. Apalagi legislatif, ya legislatif sangat-sangat pasif beberapa tahun ini, tidak menjalankan fungsi yang Mas Heri tadi bilang ya, checks and balances untuk memastikan bahwa eksekutif itu terkendali. Ya. Nah ini tentunya masuk ke politik domestiknya Amerika ya. Tapi misalnya partai oposisi Demokrat di Amerika ya juga kurang efektif sebagai oposisi, dan partai Republikan ya terlalu nurut, terlalu ngalah ya dengan pimpinannya. Berat ya. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan kalau di Indonesia. Kan kemarin sempat ada narasi bahwa Indonesia mau memediasi Iran dengan Amerika. Itu kayaknya sulit. Itu ada kemungkinan itu nggak, Pak Tom? Nah ini harus dicek dulu ya, di cross check lagi, di double check. Tapi kemarin saya lihat cuma sepintas, katanya ada pernyataan dari dubes Iran di Jakarta, ya, bahwa Iran menolak semua upaya mediasi, ya karena sudah berkali-kali merasa ditipu Oleh ya, di US. mana berbagai negara atau bahkan negara adikuasa mendorong jalur diplomasi dan setiap kali berujung kepada Iran diserang. Ya, jadi dibilang oke, sekarang udah tidak percaya lagi. Enough is enough. Enough is enough. Termasuk tadi ya sih yang JPOC apa yang perjanjian dagang JCPOA JCPOA yang itu kan disepakati 2015. Ya. itu kan juga termasuk salah satu bentuk di mana Iran sudah sangat open welcome. Sudah banyak ngalah. Iya, tapi ujungnya diterabas aja gitu aja ya. Ini memang saat-saat yang berbahaya sekali ya bagi dunia dan secara geopolitis, secara geoekonomi, dan dalam hal ini khususnya dari dimensi energi ya, migas, dan bagi kita yang sangat tergantung pada LPG, dari segi pasokan LPG juga ya. Mungkin kira-kira Pak Tom sebagai closing statement lah, apa yang harus masyarakat benar-benar pahami dengan situasi sekarang, dan apa yang harus kita siapkan Dihindari sebenarnya. juga kali ya, apa mungkin behavior dan attitude yang bisa. Sampai apa sih dalam keseharian lah gitu. Iya. Ya mau tidak mau konsekuensi yang logis ya, yang rasional menghadapi situasi seperti ini ya harus segera menghemat, ya harus mengencangkan ikat pinggang, harus mengurangi pengeluaran, harus nabung, dan mungkin harus nyetok apakah LPG atau mungkin masyarakat juga bisa ikut memikirkan ya. Kita kan sekarang pakai LPG karena reformasi tahun 2000-an. Ya, sebelum LPG, ya, sebelum tabung LPG, kan semuanya pakai minyak tanah, kerosin. Ya, kompor itu pakai minyak tanah. Dan itu lebih mahal lagi, itu lebih kacau lagi dan juga buruk bagi kesehatan publik ya, karena kerosin atau minyak tanah itu menguap dan kalau dihirup oleh manusia sangat tidak baik ya, dan juga bahaya. Itu kompor terbuka dengan cairan dalam wadah yang terbuka ya, kompor kerosin, kompor minyak tanah ya. Akhirnya program yang sangat-sangat sukses, sangat berhasil menggeser puluhan juta warga dan keluarga ya dari kompor minyak tanah ke kompor LPG. Ya, dan itu menghemat devisa, lebih baik untuk kesehatan publik dan sebagainya ya. Nah, misalnya bisa saja kita buru-buru kembali ke kompor minyak tanah. Ya, cuma masalahnya kan minyak tanah juga sebuah BBM, ya sebuah hydrocarbon ya, sebuah bahan olahan migas ya, di mana pasokan migas tetap tidak mencukupi terancam, gitu ya. Tetap ada Jadi beresiko. balik lagi, justru
salah satu hal yang seyogyanya kita lakukan sekarang adalah diskusi publik, konsultasi publik, ya, meminta semua pakar-pakar energi, ya, semua entrepreneur yang inovatif, ya, untuk kuras otak, ya, apa potensi solusi menghadapi kondisi seperti ini kalau sampai kejadian, ya, apa yang bisa dilakukan sekarang gitu ya. Nah, ini yang memicu saya untuk berbicara sekarang, ya. Saya berharap semakin banyak pakar ahli ikut bergabung dalam sebuah diskusi yang publik terbuka untuk bersama-sama mencari solusi, ya. Kalau tadi ya perangnya berlanjut dan kelihatannya kalau sekarang likelihoodnya ya saya juga berlanjut harus ya. menyampaikan bisa saja ada terobosan, ya, bisa saja tiba-tiba gencatan senjata, ya. Jadi kemarin Iran memberikan sebuah pernyataan, ya, kalau mau gencatan senjata, Amerika dan Israel harus stop serangannya dulu. Ya. Nah, katakan saja Amerika akhirnya stop, ya, kemudian Iran menerima gencatan senjata, mungkin dia akan membuka kembali Selat Hormuz, ya, dan semuanya terselamatkan, ya. Tapi bagaimana kalau tidak? Ya, kalau umpamanya Amerika ataupun Israel ngotot untuk terus nyerang dan Iran bisa dimaklumi, ya, terus menutup Selat Hormuz sebagai balasan, bagaimana kita bersiap-siap untuk skenario itu. Tapi ya, hal lain yang bisa terjadi, misalnya nih ya, Amerika dan Israel menang, mengalahkan total rejim di Teheran, jadi memang Selat Hormuznya pun udah dikuasai dioccupy, oleh ya. Amerika dan Israel, ya kan, dan mereka membuka kembali, ya, lalu lintas di Selat Hormuz bisa terjadi, ya. Jadi The other option. Kalau pergantian rezim di dalam Iran sendiri, Pak Tong melihatnya gimana? Apakah ada kemungkinan dengan misalnya itu berganti terus stance-nya Iran? penilaian berubah? saya kemungkinannya sangat kecil, ya. Jadi para elit rejim di Iran memilih putranya Ali Khamenei, Mujtaba, sebagai pengganti, ya, sebagai ayatollah yang baru, dan itu sebuah sinyal bahwa rejim mendorong keberlanjutan, Ya. yang kontinuitas. Strategi retaliasi yang sedang dijalankan oleh Iran sekarang pun itu diketahui banyak pihak adalah perintah dari almarhum Ayatollah Ali Khamenei yang sudah dia persiapkan mengantisipasi skenario seperti ini, ya. Jadi semua tanda-tanda di Iran itu lebih mengarah ke kontinuitas, ya, bukan kepada Pergantiannya. ya perubahan strategi atau berubah arah gitu, ya. Dan bahkan justru banyak warga di Iran yang tadinya mau menjatuhkan rejim, ya, mau mendorong perubahan, Akhirnya sekarang jadi ragu, Oh. jadi ragu, ya kan? Jadi galau, ya. apa kita bergabung dengan Amerika dan Israel untuk menjatuhkan rejim ini? Ya. Apakah rejim yang menggantikan rejim ini akan lebih baik? Iya, karena pada akhirnya kan itu a bet juga on its own gitu ya. Maksudnya Ya. berganti juga belum tahu lebih baik atau Kalau kita belajar dari Enggak. sejarah, ya, Amerika berhasil menginvasi Irak di awal tahun 2000-an, ya, 2003, dan dalam hitungan bulan menggantikan kepala negara, Saddam Hussein, ya. Yang kemudian terjadi bukannya damai dan demokrasi, ya, pemerintahan yang teknokratis atau baik, tapi justru perang saudara. Ya. Perang saudara yang luar biasa, ya. Dan sejarah Yang- mencatat itu Betul. berkali-kali. Dan ya memang kalau berganti harus dari masyarakatnya sendiri, nggak bisa diinstal lagi sama US. polanya selalu seperti itu. Itu juga terjadi di Libya, juga terjadi di Syria, ya kan. Jadi regime change istilahnya, ya, itu tidak punya sejarah yang baik. Yang menyusul dengan cara intervensi militer dari luar, ya, invasi dan sebagainya. Jadi justru
sejarah menunjukkan lebih banyak kekacauan yang menyusul ya setelah kejadian seperti itu. Ya balik lagi, salah satu pepatah manajerial yang saya suka ya adalah hope is not a strategy. Ya, jadi kita bisa berharap-harap, bisa berdoa, tapi kan kita juga harus berikhtiar ya. Kita harus ada punya langkah yang usaha, diambil. langkah yang Iya. konkret, betul sekali. Usaha yang nyata ya kan, untuk bersiap-siap atau yang solutif gitu ya. Oke. Cukup. Udah, cukup Pak. Cukup. Pak Tom masih ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih Saya banyak terima Pak. kasih. Semua Lembong. insightful. Mas Sangat-sangat Ferry, insightful. Makania. Ya, sampai jumpa di Malaka Podcast selanjutnya. See ya.